Sendang kita kembali untuk berdiri. Kalau tidak keberatan, dengan antusias kita boleh naikkan pujian ini. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan.
Di sini ada QR, boleh di scan, yang di rumah juga boleh scan atau boleh transfer, silakan bebas. Oke, nanti yang berdoa Pak Robi. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, rahmat baik, segala pujian, hormat, kemuliaan nama-Mu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut antusias persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang terbaik dari hasil jerih lelah kami Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin diperluas di muka bumi ini. Berkati persembahan dan kuduskan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Tetap jaga jarak, saudara. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku selalu haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa, Engkau baik, lebih sungguh lagi. Bapa, Engkau baik. Yang di rumah Engkau belajar pujian ini sangat-sangat gampang sekali. Kau
Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau telah menyertai dan melindungi kami sampai saat ini Tuhan, beserta dengan anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian bersama-sama sebagai sebuah pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai anggota tubuh Kristus di muka bumi ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menghibur, dan saling memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian. Dan saatnya kami juga mau duduk diam, mendengarkan firman Allah. Biar kiranya baik yang ada di ruangan ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah online, Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita terus akan berdoa buat situasi, kondisi. Bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kiranya Tuhan akan segera menolong, ya, membuat semuanya boleh kembali sebagaimana rencana Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan judul siap untuk dibentuk sebenarnya, siap untuk dibentuk. Saudara, sebagaimana yang saudara ketahui bahwa mulai awal tahun ini kita memfokuskan diri kita kepada sebuah pengajaran bahwa kalau kita diselamatkan oleh Tuhan supaya hidup kita kemudian boleh menjadi terang. Ya. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah terang Kristus di muka bumi ini, biarlah terang itu bukan hanya bagi kita, tapi terang itu boleh berdampak. Ya. Dan berbicara tentang berdampak, kita mengangkat tema berdampak dengan melayani. Jadi bagaimana kita bisa memberikan hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan melayani. Ya, melayani bukan sekedar sebuah aktivitas kegiatan yang dilakukan di gereja. Apapun yang saudara dan saya lakukan, dimanapun kita berada, di marketplace kita. Entah kita dalam posisi sebagai apapun, kita bisa melayani Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, yang mempermuliakan nama Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan. Namun tentu saja, dalam melayani Tuhan kita perlu diperlengkapi. Nah, kira-kira demikian ya alur kebenaran yang kita mau sampaikan dalam 1 tahun ini. Jadi dalam 2 bulan ini kita akan fokus kepada melayani dengan diperlengkapi. Ada beberapa topik yang akan secara berseri disampaikan setiap minggu. Dan hari ini mengawali bulan Juli, melayani dengan diperlengkapi. Dan saudaraku, saudara, salah satu ya cara Tuhan memperlengkapi kita di dalam dunia ini supaya kita bisa melayani dengan baik adalah poin pertama yang hari ini kita renungan adalah saudara siap dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, dalam PowerPoint yang ada di depan saudara ya. Jadi saudara, mari kita menyikapi situasi saat ini juga merupakan bagian dari cara Tuhan melakukan proses pembentukan dalam kehidupan kita. Amin ya saudaraku ya. Jadi next slide. Saudara, tidak ada seorang pun sampai saat ini yang berani mengatakan kapan kira-kira situasi saat ini akan segera berakhir. Tidak ada ya. Sekiranya virus, maksud saya vaksin itu yang ampuh dan aman itu sudah ditemukan untuk memberikan kekebalan ya kepada setiap manusia di muka bumi ini. Diperkirakan kalaupun paling cepat, memang ini agak sedikit belum pasti ya. Tetapi umumnya dikatakan memakan waktu cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, ada yang bilang akhir tahun 2021, di pertengahan atau 2022, kita tidak ada yang tahu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, nah dalam ketidaktahuan seperti ini, maka pada umumnya saudaraku, sebagaimana kita dengar, maka didengung-dengungkanlah apa yang namanya new normal. Ya. Kita tidak boleh lagi memiliki sikap-sikap
seperti kondisi yang normal seperti dulu, tetapi kita harus memiliki sikap-sikap yang baru ya untuk menghadapi ketidakpastian kapan semuanya itu akan berakhir. Nah, oleh karena itu pada pagi ini saya ingin mengajak saudara buka di dalam kitab Yesaya pasal 64, next slide. Yesaya 64 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami adalah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, next slide. Saudaraku, masa-masa saat ini mungkin kelihatannya sekarang sudah bergeser dari Jakarta ke Jawa Timur. Tetapi saudaraku, kita tetap saja dalam masa-masa yang tidak boleh kita katakan sudah menjadi normal. Saudara, masa-masa sulit di dalam kehidupan di dunia ini dan juga di antara kita orang Kristen, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak perlu kita perbesar, karena dalam sejarah gereja kesulitan-kesulitan yang dihadapi bahkan oleh orang-orang Kristen gereja mula-mula itu tidak kalah dahsyat seperti saat ini. Marilah sebentar saya akan bawa saudara bagaimana cara kita menyikapi situasi saat ini. Sadarilah bahwa sekalipun kita ada dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kekristenan sekalipun, kita memaknainya sebagai bagian dari cara Tuhan membentuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun sayangnya saudaraku, ditemui juga ada beberapa realita yang terjadi. Tidak kurang banyak juga bagi anak-anak Tuhan yang memang tidak memiliki cukup kekuatan iman, mereka akan mengalami goncangan. Saya nggak bilang mengalami kejatuhan iman, tetapi minimal mengalami kegoncangan iman. Ada banyak mungkin timbul pertanyaan, mengapa dan mengapa. Syukurlah kita sebagai gereja Sidang Jemaat Allah menganut satu pemahaman gereja Injil sepenuh, yang mempercayai bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas juga bukan saja sebagai orang yang diberkati Tuhan, tetapi kita juga harus siap mengalami yang namanya masa-masa kesukaran atau kesulitan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam dunia ini sebenarnya adalah hal-hal yang biasa, kata firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, saya berdoa supaya kita semua jangan ada seorang pun di antara kita yang tergoncang iman kita. Amin ya. Jangan sampai ada yang tergoncang iman kita. Sehingga satu saat kalau Tuhan datang, dia tidak sedang mencari imun, tapi dia akan mencari iman anak-anak Tuhan. Marilah kita minta kepada Tuhan supaya kita berhasil melewati proses pembentukan Tuhan. Ya, kita boleh menjadi anak Tuhan yang tahan uji dan akhirnya boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Setiap orang percaya, semua kita termasuk saya, pasti kita akan melalui proses-proses ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab saya ingin menekankan pagi ini bahwa sesungguhnya Tuhan tidak hanya sekedar menghendaki saya dan saudara selamat, tetapi Dia juga ingin supaya anak-anak Tuhan itu mengalami satu proses penyempurnaan di dalam Tuhan. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berharga, menjadi orang-orang yang semakin mulia di mata Tuhan. Pada saat-saat ini memang harus diakui ada beberapa tantangan di masa pandemi ini. Tidak terkecuali bagi anak-anak Tuhan. Saudara dan saya diperhadapkan dengan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan baik secara sosial, ya, secara ekonomi, ya, kebiasaan-kebiasaan, tantangan-tantangan di dalam perilaku kehidupan. Saat ini kita diperhadapkan dengan situasi itu. Mau tidak mau, suka tidak suka saudaraku, kita mengalami ini semuanya. Sekarang kalau saudara misalnya ada orang yang berkeinginan bertemu dengan saudara dan yang bersangkutan tidak bersedia, jangan tersinggung. Ya.
Karena memang ini adalah situasi yang menyebabkan setiap orang memiliki perilaku seperti itu. Mereka wajib untuk menjaga jarak. Mereka wajib untuk menjaga kesehatan. Ya, sehingga tidak semudah dulu. Kita tidak, kalau saudara mungkin ada orang yang tidak bersedia untuk bertemu, masuk ke rumah saudara, jangan tersinggung, jangan marah dan sebagainya. Dan apalagi saat ini saudaraku memang harus diakui kita sedang mengalami persoalan-persoalan ekonomi. Baik secara sosial, di mana kita sekarang harus menjaga jarak. Baik secara mental, banyak di antara kita sadar tidak sadar mulai menjadi orang yang ada yang istilahnya sekarang kita parno, saudara. Ya, sekarang sedikit-sedikit kalau kita batuk aja, apa yang terjadi? Saudara udah lalu mikir. Saya 2-3 hari yang lalu ya, Ibu Mari juga tahu saya kurang sehat. Saya ngomong sama istri saya, tiba-tiba tenggorokan saya agak seperti sakit gitu. Jujur aja dalam bayangan, tapi kemudian saya tengking dalam nama Yesus saya berdoa. Secara mental kita mungkin mengalami menjadi orang yang lebih cepat khawatir, merasa tidak aman. Kalau sekarang katanya saudara bergaul dengan orang, kalau yang paling ditakuti adalah kalau teman bicaramu tiba-tiba dia batuk. Nah, itu menjadi yang menakutkan saudara. Rasa aman saudara terganggu. Tadi saya katakan secara finansial kita mengalami mungkin penurunan pendapatan, tidak bisa tidak. Mungkin bagian ini nanti Bernedict tolong di-cut saja. Tapi saya mau berikan sebuah kesaksian. Ya. Nanti bisa disambung lagi Bernedict, terima kasih. Bahwa saya mengikuti saudaraku pertemuan-pertemuan Zoom dengan hamba-hamba Tuhan. Baik di kalangan GSY ataupun beberapa non-denominasi. Harus diakui kita mengalami tantangan. Gereja kita juga harus mengakui hal itu. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Memang realitanya kita mengalami penurunan. Bahkan sebenarnya tadi saya baru berbicara dengan Pak Kaidir. Ya, beberapa saat yang lalu dengan tim K3-1. Ada banyak keperluan gereja kita. Karena kita harus berhadapan dengan keperluan-keperluan. Saudaraku sampai saat ini saja, mungkin di sini ada Ibu Bendahara, Iris tidak tahu, berapa banyak uang yang kita sudah keluarkan untuk memberi perlengkapan untuk menunjang program ibadah yang harus dilakukan secara online. Jumlahnya udah puluhan juta. Dengan dana-dana partisipasi atau aksi-aksi peduli, Tuhan kirim dengan berbagai macam cara, tetapi saya perkirakan itu kalau dihitung-hitung udah mungkin bisa mencapai 100 juta. Dan ke depan kita masih memerlukan, tadi saya bincang-bincang di mana kita harus perbaiki overhead kita atau ada beberapa perlengkapan video yang saudara saat ini sedang digunakan, itu alat yang harus dibeli dan masih ada banyak lagi alat yang harus dibeli. Ada begitu banyak keperluan, sementara pendapatan tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua mengalami situasi ini. Dan yang lebih celakanya lagi bagaimana secara spiritual, secara rohani. Saudaraku harus diakui, tidak bisa tidak. Kemarin saudara yang sudah mengikuti grup persekutuan TPL ya, persekutuan online TPL di WhatsApp. Saya coba mendata jemaat yang memang sudah bisa atau sudah memiliki akun Zoom dan juga bisa menggunakannya. Saya ingin tahu berapa banyak. Kenapa saudaraku? Karena ke depan tidak bisa tidak. Sekarang ini terjadi pergeseran yang sangat nyata, signifikan. Terjadi pergeseran dalam tata ibadah. Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah koinonia, diakonia, marturia, yang berhubungan dengan penginjilan, yang berhubungan dengan tata ibadah, persekutuan, masalah-masalah hubungan sosial, masalah-masalah sosial di gereja, terjadi pergeseran. Ya, berubah semuanya. Tuhan menggoncangkan gereja Tuhan untuk memperlihatkan bahwa semua tata ibadah yang berpuluh-puluh tahun dilakukan, itu bisa saja satu saat harus berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua kita mengalami tantangan-tantangan ini. Next slide. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, marilah pada hari ini saya ingin mengajak saudara, dan bahan ini pernah saya sampaikan di satu sesi ya. Apa sikap kita dalam menghadapi tantangan, proses pembentukan Tuhan yang sedang terjadi di sekitar kita.
Saudaraku, salah satu sikap dari sekian banyak sikap yang harus kita perlihatkan sebagai anak Tuhan. Marilah hari ini saya ingin mengajak saudara melihat masa-masa sekarang ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kita harus melihat pandemi itu secara horizontal. Ya. Sebagai orang-orang Kristen, ya memang kita memiliki iman yang mungkin saudara klaim berbeda dengan mereka yang ada di luar. Tetapi toh kita masih tinggal di dunia ini. Mari kita menyikapi masa pandemi ini secara horizontal, bahwa peristiwa yang saat ini sedang terjadi sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang natural. Peristiwa yang bersifat alami, biasa saja. Dan karena peristiwa pandemi ini munculnya virus COVID-19. Bahkan sekarang katanya kalau nggak salah ada virus babi ya. Flu babi muncul lagi. Itu adalah hal-hal yang bersifat natural, biasa, alami. Dan memang terjadi dalam sejarah manusia di muka bumi. Nah, karena situasi masalah yang kita alami, yang terjadi hari ini bersifat natural atau alami, maka kita sebagai anak Tuhan juga harus menyikapinya secara natural pula. Secara alamiah pula. Yaitu apa? Mau tidak mau saudaraku, karena ini peristiwa alami yang terjadi di sekitar kehidupan kita, maka kita harus ikuti saran-saran medis yang dikenal dengan protokol-protokol kesehatan. Sekarang kalau saudara kemana-mana, ke rumah sakit, ke mall, itu ada pamflet ya. Kemarin waktu saya kunjungi anak saya di Geraha Kedoya, di rumah sakit semua ada. Saudara kelihatannya aneh ya, saya berhadapan dengan saudara pakai masker, saya sendiri pakai face shield ini ya. Tadi saya mau pakai masker juga tetapi rasanya pengap. Lalu saya ngebayangin itu para medis 8 jam sehari dengan APD-nya. Kita belum apa-apa, tapi kenapa kita harus lakukan? Karena memang kita harus menyikapinya secara natural. Inilah peristiwa natural di mana kita juga harus menyikapinya secara natural. Ikuti saran-saran medis, para ahli ya di bidangnya yang mengajarkan kita. Saudara kita, gereja tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena kita harus menyikapi, karena ini peristiwa yang biasa saja. Jadi biasa kalau kita harus beribadah agak cukup jauh. Ya, ke depan saya berpikir kalau misalnya anak-anak muda atau kelompok-kelompok yang lain kita harus bikin ibadah yang kedua. Nanti saya akan bicara dengan teman-teman di K3-an ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menyikapi masalah ini secara natural saja. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Dan tentu saja sebagai anak Tuhan juga kita akan melihat peristiwa apapun. Bukan saja masalah pandemi. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita, kita lihat secara vertikal ke atas. Nah secara vertikal kita lihat kepada Tuhan. Kita mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa ini? Apa manfaat yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Kalau dalam konteks gereja, mau Tuhan berikan kepada gerejanya. Saudaraku, dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 13, pada waktu Lukas membahas tentang tanda akhir zaman, Lukas menuliskan kalimat ini, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini, kita sudah menyikapinya secara alami, secara natural, tentu yang membedakan kita dengan mereka yang di luar, yang menyikapi secara natural dan itu sah-sah saja. Mereka mengubah gaya hidup mereka, perilaku mereka, tapi anak Tuhan harus mengikuti juga. Untuk setiap peristiwa, kita harus juga melihatnya secara vertikal. Katakan amin. Kita lihat kepada Tuhan, tanya, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi tanpa maksud Tuhan. Khusus bagi orang yang percaya, khusus bagi saya dan saudara, pasti ada rencana Tuhan. Ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu. Dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan tanyakan hal itu. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara sudah menemukan pesan dan manfaat keuntungan dari masa ini. Kira-kira minggu-minggu pertama
pada waktu kita mulai masuk dalam masa PSBB. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ada di balik semua ada hikmah dan anugerah. Saya sangat meyakini bahwa di balik semuanya ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya bagi saya? Dan ada anugerah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Next slide. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang memang real. Ini adalah sebuah kondisi yang sulit. Ya. Bahkan untuk datang ke gereja ini, saya lupa tadi ibu siapa, dia harus putar. Yang biasanya cuma jalan beberapa, katakanlah beberapa meter saja, 1 kilo, dia harus putar jauh karena beberapa tempat masih ditutup. Saudara yang dikasih Tuhan, setidak-tidaknya saya tidak tahu seberapa banyak di antara saudara, dan saya pikir adalah alami kalau kita mungkin saat ini juga takut akan virus itu. Bahayanya katanya, kemarin juga saya ikut tayangan dari seorang dokter, direktur rumah sakit Siloam. Dia katakan bahwa virus itu memang masih ada, saudaraku. Sekalipun sekarang sedang menuju kepada transisi ke era normal. Tetapi itu bukan berarti virus yang namanya COVID-19 sudah tidak ada. Ada. Dan celakanya kita tidak tahu. Bahkan seorang yang terjangkit atau terpapar virus COVID-19 itu tidak bisa dilihat gejala-gejalanya. Mereka tanpa gejala, OTG, ya, orang tanpa gejala, tidak tahu. Padahal dia ada virus di dalamnya. Kita semua takut. Saudaraku, ini kondisi. Dan banyak di antara kita sekarang sedang mengalami gangguan-gangguan di tempat pekerjaan kita dan usaha kita. Bagi seorang pengusaha, bagi seorang pedagang, ada usaha-usaha tertentu yang terpaksa sama sekali tidak bisa beroperasi. Atau harus dibuat shift, dibuat gelombang, ya. Dan kita mengalami semua, harus bekerja di rumah dan sebagainya. Dan jelas itu menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangga. Salah satu saat saya bertatap muka melalui Zoom dengan teman saya di Singapura. Dia ceritakan di Singapura itu ada rumah-rumah tangga. Ya, ribut. Karena dulu kan suaminya kerja pagi pulang sore. Sekarang setiap hari di rumah. Dan terjadi percekcokan kira-kira demikian. Bahkan Dr. Grace kemarin katakan ada orang yang bunuh diri loh, sampai bunuh diri. Bahkan tenaga medis yang udah gak tahan katanya bunuh diri. Terjadi masalah-masalah seperti ini. Orang-orang semua terisolir dari keluarganya. Maksudnya apa Pak? Sekarang kalau orang sakit di rumah sakit, nyaris saudaraku, dia akan rasa sendiri. Karena tidak boleh ada yang nemani, tidak boleh ada yang besuk. Bukan? Kemarin anak saya waktu melahirkan juga tidak boleh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang jompo, orang tua di jompo sekarang ini juga tidak boleh dibesuk atau tidak boleh mendapat kunjungan dan sebagainya. Mereka terisolir. Gereja saat ini sedang mengalami tantangan, baik dari keuangan maupun pelayanan-pelayanan yang serba dibatasi. Kalau tidak salah saya sudah 3 kali ya, kalau tidak salah 3 atau 4 saya lupa, pergi ke rumah duka. Dalam hal ini juga ke tempat pemakaman umum, nyaris sedikit. Hanya keluarga saja. Kalaupun keluarga, ada beberapa keluarga yang tidak bisa datang, terutama yang udah jompo. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini peristiwa-peristiwa tantangan-tantangan yang terjadi. Next slide. Dan saudaraku, kita harus bijak dalam menyikapi situasi ini. Pembentukan apa yang sedang Tuhan maksudkan dalam hal ini. Saudaraku, tantangan-tantangan yang kita harus hadapi saat ini, di antara saudara saja yang hadir hari ini dan yang ada di rumah. Saudara, mungkin sekarang saudara masih merasa kurang aman. Khususnya bagi mereka yang berusia lanjut, yang mudah sekali terserang penyakit. Ada rasa kekhawatiran, rasa tidak aman, dan itu ada di dalam kehidupan kita. Kemarin untuk merayakan salah satu ulang tahun dari mantu saya, kami diajak makan di sebuah restoran. Tidak bisa semua kumpul. Terutama anak saya Bernike, dia masih punya baby baru beberapa hari. Dia tidak bisa hadir. Kalaupun dia mau datang bagaimana dengan bayinya dan sebagainya. Karena dia nggak datang, istri suaminya juga nggak bisa ikut dan sebagainya. Kenapa? Karena memang masih diliputi dengan keadaan kurang aman. Bagaimana dengan mereka yang mau datang ke gereja? Jelas,
Ada di antara kita yang harus kita akui, yang karena situasi ini merasa kurang aman. Saudaraku, tantangan berikutnya, kita sudah hampir memasuki bulan keempat. Dan sudah terbiasa mereka itu berbakti. Selama 3 bulan terakhir, masuk 4 bulan, mereka berbakti di rumah secara online. Ya. Dan tentu saja kalau ibadah di rumah jauh lebih nyaman. Saudara bisa santai-santai ya, bangun tidur, nggak perlu seperti persiapan kalau layak sudah mau datang ke gereja, bukan? Karena sifatnya lebih santai, lebih nyaman ya. Bahkan kadang-kadang juga saya harus akui, saya dalam ibadah-ibadah online saya tinggal pakai bangku saja, tidak perlu pakai pakaian formal seperti saya duduk dan seterusnya mengikuti. Semuanya itu nyaman, santai. Yang menjadi tantangan adalah apakah nanti kebiasaan ini akan terus menjadi gaya kita dalam beribadah. Di mana saudara boleh pilih sendiri jam berapa. Sekarang ini saudaraku dalam 3-4 bulan. Saudara anak-anak Tuhan bebas pilih ibadah di mana saja. Betul ya? Saudara, sekalipun kita misalnya ada YouTube yang menyiarkan ibadah kita, tapi saudara tidak ada yang bisa melarang saudara untuk silakan saudara beribadah, cari channel YouTube ya, gereja-gereja yang ada pengkhotbah yang lebih, menurut saudara lebih hebat. Saudara akan cari itu. Dan ini merupakan peristiwa yang harus kita juga sikapi di dalam gereja Tuhan. Ya. Dan satu hal yang saya tertarik dengan kalimat ini adalah, dulu dalam kondisi normal saja saudaraku, memang dia udah malas datang ke gereja. Malah kadang-kadang saat sakit sedikit menjadi alasan yang paling dia pakai. Waduh, saya kurang enak badan. Pada dasarnya sih malas. Bukan di sini, di gereja yang lain ya. Orang anak Tuhan yang dalam kondisi dulu saja udah malas datang ke gereja. Dengan situasi ini jadi apa? Tambah malas. Kesempatan, memang gak boleh datang ke kebaktian kan? Dan sebagainya. Ini adalah beberapa tantangan keadaan sulit yang menjadi tantangan yang menimbulkan tantangan bagi kita. Tetapi apakah kita harus menyerah dalam semuanya ini? Bagi 36 atau 38 yang sudah memiliki akun Zoom, kalau misalnya masing-masing saudara suami istri dengan 1-2 anak, sebenarnya kalau bisa ikut berarti bisa 60-70, yang hadir di sini enggak sampai 50 saudaraku, ya mungkin sekitar 50. Nah saudaraku, mari kita akan menyikapinya. Dalam proses pembentukan ini, next slide saudaraku, ada 3 hal yang biasanya Tuhan pakai dalam memproses kita. Kalau saudara ingin melayani pekerjaan Tuhan di bidang apa saja, dimanapun saudara ingin dipakai Tuhan supaya terangmu berdampak dengan melayani, menyikapi dengan baik. Sadarilah saudara, pada waktu saudara mau ambil pelayanan di bidang apapun, dimanapun saudara berada, selalu Tuhan pakai yang namanya pembentukan. Saudara harus siap dibentuk. Ada proses yang harus saudara alami. Dan proses itu hari ini saya bawa saja 3. Yang pertama adalah Tuhan memakai keseharian kita. 3 hal yang dipakai Tuhan untuk memproses saya dan saudara adalah, yang pertama, dia memakai hal-hal keseharian. Di dalam kitab Yeremia 18 ayat 1 dan 2 tidak tertera di sini. Firman Allah yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya demikian. Yeremia 18 1 dan 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudaraku, kehidupan saya, kehidupan kita sekalian itu seperti bejana di tangan sang penjunan yang sedang dibentuk. Saya dan saudara manusia itu dibentuk oleh Tuhan dari tanah liat. Pada waktu kita hidup, firman Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita juga seperti itu. Seluruh proses kehidupan kita adalah gambaran dari seorang penjunan yang sedang membentuk tanah liat. Demikianlah sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan kita akan ada banyak perkara yang kita alami. Bahkan kadangkala kita harus berada di lembah-lembah pencobaan. Yang acap kali membuat kita mungkin bisa menjerit. Kita berseru memohon pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini kita harus mengetahui bahwa semuanya itu terjadi. Tentu saja atas kematahuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan mengizinkan
Supaya saudara dan saya diproses melalui peristiwa-peristiwa itu dalam hidup kita. Termasuk saat ini. Untuk apa? Supaya khusus saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Supaya hidup kita menjadi lebih berharga. Menjadi lebih mulia. Menjadi lebih indah di mata Tuhan. Amin. Saya mau kasih ilustrasi yang sederhana. Kalau saudara mau mendapatkan teman sejati, kalau saudara mau mendapatkan istri yang sejati, saudara ingin mendapatkan siapa saja yang menurut saudara itu berharga dalam hidupmu, dia adalah teman yang patut saudara temani, mereka yang baik dalam hidupmu, saat apa? Yes. Bukan saudara saat saudara banyak uang. Kalau saudara banyak uang, ada gula, ada semut. Tapi pada waktu saudara mengalami suatu proses kesulitan penderitaan, di situ akan menemukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin katakan pada pagi hari ini bahwa adalah rencana Tuhan membuat saudara lebih indah di mata Tuhan. Saudara supaya lebih berharga di mata Tuhan. Saudara akan menjadi lebih mulia di mata Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi perabotan yang bukan perabotan yang asal saja dibuat. Kalau perabotan yang asal saja dibuat ditempatkan di tempat-tempat yang tidak menonjol, biasa-biasa saja. Tapi kalau sebuah bejana, sebuah perabotan yang dibuat dengan demikian indahnya melalui suatu proses pembentukan, dia akan ditempatkan di tempat yang mudah dilihat orang. Orang akan terkagum-kagum dan yang memilikinya akan menempatkan saudara di tempat di posisi yang luar biasa. Tuhan akan mempermuliakan saya, Tuhan akan mempermuliakan saudara, Tuhan akan memberkati saudara asal saudara dan saya siap dalam masuk dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam keseharian kita itu adalah cara Tuhan memproses kehidupan kita. Dan kalau saudara tanya, kenapa itu semua? Maka hal yang kedua adalah Allah melakukannya semua itu dalam proses penyempurnaan. Yeremia pasal 18 tadi ayat yang keempat dilanjutkan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik kepada pemandangannya. Seorang penjunan pembuat periuk, pada waktu dia bentuk lalu kemudian ternyata ada cacat tidak baik, maka dia harus hancurkan lagi. Diproses lagi. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa saya harus membuat pengakuan. Bahwa dalam 3 bulan ini kalau dihitung-hitung yang saya kerjakan bagi Tuhan dalam pelayanan di gereja ini jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Ya dulu mungkin yang kebaktian ibadah saja saya siapkan khotbah saja 1 kali dan sebagainya. Nah di tengah-tengah dan sebagainya mungkin saya bertemu dengan Bapak dan sebagainya. Tapi sekarang melalui proses ini justru Tuhan ingin lebih mempermuliakan kita. Tapi jangan ada yang menjadi pesimis, diam saja, mengeluh dan sebagainya. Sebentar ada tiga yang menghalangi kita untuk dibentuk Tuhan. Jadi saudaraku, semuanya adalah dalam rangka Tuhan ingin menyempurnakan kita. Alkitab mencatat bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, bukan? Sementara yang berbuah itu akan dibersihkan. Untuk apa? Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, sedangkan yang baik itu akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya semakin berbuah lebat. Allah memproses karena dia saudaraku. Allah proses kita karena dia menghendaki hidup kita itu semakin indah, semakin sempurna. Seperti bejana yang terus diproses tukang periuk. Sehingga akhirnya menjadi sebuah bejana yang baik. Kita juga akan terus diproses. Tuhan akan terus memproses sampai akhirnya semua menjadi baik. Bejana-bejana yang menjadi susah dibentuk, perhatikan saudaraku. Karena sudah mungkin terlalu keras. Kadang-kadang saudaraku kalau bejana itu karena udah semakin keras, susah dibentuk, mau tidak mau maka bejana itu harus dibasahi lagi dulu, disiram lagi, direndam lagi. Supaya di dalam tanah yang tadi sudah keras menjadi lembek lagi untuk mudah dibentuk. Kalau ada batu-batu, kerikil-kerikil akan dikorek. Sehingga batu itu harus dibuang dulu supaya akhirnya bejana itu menjadi indah. Saat ini saudaraku, Tuhan sedang melihat saudara
Dalam proses ini tadi saya katakan secara mental, secara finansial, secara spiritual banyak tantangan. Apakah saudara sudah menjadi lebih baik dibandingkan dulu atau tidak? Kalau belum, malah ada yang lebih buruk secara baik secara spiritual, termasuk secara finansial. Saudara, saya rasa saudara percaya bahwa di balik semuanya ini Tuhan sedang merancang bahwa Tuhan akan buat kita menjadi lebih berhasil dalam hidup kita. Amin. Jangan pesimis, kita harus optimis. Namun memang harus realistis. Nah saudaraku, demikianlah tahap yang berikutnya. Cara Allah memakai keseharian kita, peristiwa-peristiwa sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kita. Dan yang ketiga adalah Allah memproses kita agar buah-buah kebenaran dalam hidup kita itu semakin matang, saudaraku. Kalau ada saudara yang sudah menghasilkan buah, saudara menjadi lebih sabar, saudara menjadi lebih pengampun, saudara menjadi lebih teliti, saudara menjadi lebih resik, ya, lebih sehat hidupnya. Atau selama ini saudara ada bagian-bagian hidup kita, sudah buah-buah yang kita hasilkan masih belum matang. Proses ini adalah diizinkan Tuhan untuk saudara menjadi lebih matang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di rumah dulu cuma ketemu istri satu hari berapa jam, sekarang hampir. Mungkin kalau saudara tidak keluar kantor 24 jam. Saya tahu saudaraku, ada ya suami istri yang mau tidak mau kan harus bertemu suami setiap hari. Kalau dulu cuma berapa jam, sekarang setiap hari, setiap jam maksud saya. Dan di situ buah-buahnya diuji. Kesabarannya, kesetiaannya, suka menolongnya, semuanya akan nampak di situ. Kekristenan tidak hanya bicara tentang surga, tetapi kekristenan bicara tentang di dunia ini pun kita harus dapat menghasilkan buah yang dinikmati orang lain. Sehingga kita bisa membawa banyak orang untuk menuju ke surga, saudaraku. Saudaraku, bagi saudara yang suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya belum kenal Tuhan, ini kesempatan saudara untuk memperlihatkan buah yang semakin matang di dalam Tuhan. Next slide. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita masuk dalam proses pembentukan Tuhan dalam peristiwa sehari-hari, ya, ada 3 tantangan. Ada 3, kalau kita tidak berhati-hati, ada 3 seringkali tindakan-tindakan yang muncul begitu saja, yang keluar begitu saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tindakan-tindakan inilah yang seringkali justru akan menghambat proses pembentukan Tuhan. Dan celakanya saudaraku, memang ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan ingin membentuk, ada beberapa bagian dalam kehidupan kita yang buahnya belum matang. Ada bagian-bagian di mana Tuhan ingin lebih mempermuliakan saudara, memberkati saudara. Ada bagian-bagian proses pembentukan oleh peristiwa-peristiwa saat ini yang akhirnya terkendala. Kendalanya siapa? Kita sendiri. Kenapa? Saudara, dalam gambar PowerPoint di situ saya memperlihatkan ada 3 rintangan, ya. Atlet berlari itu ada satu jenis lomba lari di mana dia bukan saja berlari dengan sekencang-kencangnya, tetapi dia harus berlari lalu beberapa jarak tertentu itu ada penghalang-penghalang, ya, yang harus dia lewati. Nah, ada beberapa atlet yang gagal karena penghalang itu tersentuh dan biasanya kena dis dan sebagainya. Nah saudaraku, dalam proses pembentukan Tuhan melalui keseharian yang terjadi, biasanya ada 3 tindakan negatif yang seringkali kita lakukan saat Tuhan memproses kita. Dan bagaimanakah kita bisa mencapai hasil yang maksimal dalam proses pembentukan semua itu sangat bergantung dari sikap dan reaksi kita terhadap proses tersebut. Saudara, mari hari ini kita proaktif, bukan reaktif. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah waktu ada situasi-situasi dalam keseharian kita terjadi, kita langsung reaktif, langsung, nggak pikir panjang saudaraku. Dan kadang-kadang sikap-sikap yang reaktif seperti itu justru tidak akan menyempurnakan rencana Tuhan dalam proses pembentukan. Yang harus kita lakukan adalah mari kita proaktif untuk 3 hal ini. Coba saudara pikirkan langkah-langkah yang saudara dan saya harus lakukan. Ada 3 tindakan negatif yang seringkali keluar dengan begitu saja saat proses pembentukan itu terjadi.
Dan itu berarti kita harus terus-menerus diproses sampai menjadi sempurna nantinya. 3 tindakan negatif yang harus kita sikapi dengan benar. Yang pertama adalah, yang paling atas itu adalah keras kepala. Keras kepala atau keras hati. Dalam Mazmur 95 maksud saya, Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Tadi saya dengar ada kata-kata padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kondisi inilah yang dapat menghambat rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara harus sadar akan proses pembentukan Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati, bukan kekerasan hati. Kerendahan hati dan mau menerima proses tersebut. Jangan keraskan hati kita, jangan keras kepala. Saudaraku, kalau ada seseorang lalu kemudian kita lihat sikapnya itu kurang baik. Mungkin baik bagi dia, tapi bagi orang yang melihatnya itu kurang baik, kurang bijak, atau minimal kurang sempurna lah. Tapi dalam sifat keegoisan manusia, ada kalanya kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Saya mau katakan bahwa yang baik, yang benar, yang apapun di dunia ini nggak ada yang ideal. Semuanya relatif, sangat subjektif. Pada waktu kita menilai bahwa apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sudah baik, nggak ada yang salah. Lalu ada orang yang datang menegur kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Lalu kita tidak pernah mau buka ruang untuk mendengarkannya. Tidak pernah mau buka ruang untuk memperbaikinya. Itu sikap keras hati. Itu orang yang keras kepala. Saudara, ada kalanya saudara justru yang menghambat proses pembentukan Tuhan dalam keseharian kita itu karena kita keras hati. Seperti bangsa Israel, keras kepala. Itu sebabnya saudara, kalau saudara masih lakukan itu, jangan pernah heran. Saudara akan selalu mengalami lagi. Harus dia dipecahkan lagi, dihancurkan lagi, batunya dikorek lagi, dibentuk lagi. Tapi kalau saudara menyikapi dengan sikap yang keras hati, sekeras kepala, tidak mau dengaran, apalagi tidak pernah mau dengar firman Allah, saudara itu akan menghalangi, saudara akan dibuat menjadi bejana yang lebih indah. Bagaimana kita bisa melayani kalau bejana kita tidak terhormat? Sikap yang kedua adalah bersungut-sungut, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10. Nah, satu lagi terakhir. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut artinya kita selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. Tetapi sebagai orang percaya, apapun yang terjadi harus dilihat dari sisi positifnya dan juga harus dilihat dari sisi-sisi. Jangan hanya negatifnya, harus ada sisi positifnya. Yaitu bahwa rencana Tuhan atau rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Saudaraku, apa bedanya keras hati dengan bersungut-sungut? Kalau orang bersungut-sungut itu setiap yang terjadi, yang dilihat cuma negatifnya saja. Mari sebagai anak Tuhan, pasti ada sisi positif dari setiap yang kita alami. Ada amin? Bagaimana caranya saudara saya tidak bersungut-sungut, saya tidak mengeluh, saya tidak ngomel. Ngelihat istri, ngelihat suami, ngelihat anak, pekerjaan ini, rasanya tidak enak. Saudara akan bersungut-sungut. Kalau saudara selalu melihat orang itu, suami itu, istri itu, dari sisi negatif. Cobalah izinkan Tuhan, lembutkan hatimu. Dan biarkan kau melihat sisi positifnya. Sehingga pada waktu yang kau melihat sisi positifnya, engkau akan tetap bisa mengucap syukur. Kalau tidak salah semalam, ya, saya sama istri ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Ada sesuatu yang kita perlu bicarakan dengan situasi yang sedang kita alami. Pertama, jangan keraskan hati. Kedua, jangan pernah bersungut. Dan yang ketiga, ketidaksabaran. Haleluya.
Yang terakhir saudaraku, ketidaksabaran. Mari kita perhatikan di dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketidaksabaran merupakan hambatan yang cukup serius dalam proses pembentukan. Dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan gagal karena tidak sabar. Saudara, ketidaksabaran adalah hambatan yang harus kita sikapi secara serius. Karena ini menjadi sikap yang cukup serius untuk menghambat saudara mendapat rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Karena tidak sabar akhirnya pergi ke tukang ke pelamar misalnya. Karena tidak sabar akhirnya ambil tindakan-tindakan yang tidak logis dan sebagainya, tidak bijak. Karena tidak sabar, karena tidak sabar, karena tidak sabar. Sebagai anak Tuhan dalam proses pembentukan apapun yang terjadi dalam keseharian kita, biarlah kita bukan saja melembutkan hati kita. Mungkin kita udah ngalah, mungkin kita sudah mau dengar-dengaran, lalu kita nggak mau lihat sisi negatifnya, nggak mau sungut-sungut, kita hanya lihat yang positif. Tapi ada poin lagi yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini nggak ada batasnya. Sabar itu hanya berakhir kalau proses pembentukan Tuhan dalam hidup saya udah selesai. Saya ada sebuah ilustrasi. Kalau saya seorang pembuat permata, batu permata untuk dibentuk menjadi batu yang indah. Itu ada pahat, ada palu yang dipakai. Selama bahan yang diketuk itu, dipahat itu belum terbentuk seperti yang saya inginin. Saya akan terus palu, saya akan terus pantek. Semua sisi supaya semua sudut menjadi sesuai dengan kehendak saya dan itu baru berhenti. Selama belum apa yang saya inginin, dia akan terus diketuk oleh palu itu, oleh pahat itu. Demikianlah cara Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan? Sabar. Makanya kalau saudara seorang yang pemarah, reaktif misalnya. Saudara cepat sekali, kuping saudara tipis. Maka saudara tidak akan pernah berhenti, Tuhan akan kirim orang-orang yang akan bikin kesal saudara. Kalau saudara yang gagal di dalam, mungkin di sini tidak ada maksud saya supaya gampang nih contohnya. Yang sangat ekstrim, saudara suka tanda kutip ya, di sini tidak ada pasti, ini contoh saja, mencuri, suka ambil uang yang tergeletak atau yang tersembunyi. Cara Tuhan membentuk saudara, justru saudara akan diizinkan Tuhan untuk melihat kelemahan-kelemahan orang yang menaruh uang sembarangan, atau saudara tiba-tiba, pokoknya selalu ada cara, sehingga saudara terangsang atau terstimulasi untuk mencuri lagi. Kapan tantangan itu selesai? Sampai saudara tidak mencuri lagi. Orang yang kurang sabar, orang yang kurang teliti, orang yang kurang resik. Segala hal yang Tuhan membentuk membutuhkan kesabaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahan khotbah saya sudah selesai. Tapi bahan slide saya ada 2 lagi yang saya mau sampaikan. Saudaraku, next slide ya ini. Next slide ada 2 lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bagian tambahan saja. Dalam proses pembentukan ini, penderitaan, semua pengalaman yang kita alami saat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah biasa. Sikapi secara biasa, secara natural. Saudara tidak perlu reaktif, ya, apalagi keras hati. Saudaraku, saya mau pastikan kepada saudara, semua yang kita alami biasa. Ada saatnya kita tinggal tunggu saja, Tuhan akan datang. Ada amin? Kedatangan Tuhan itu saudara harus pahami ada 2. Yang pertama rapture, pengangkatan. Yang kedua kedatangan Tuhan untuk mengadili, menghakimi, mengalahkan, menghancurkan antikris dengan pengikutnya. Itu disebut dengan second coming atau kedatangan Tuhan kali kedua. Kali pertama kapan? Waktu Tuhan lahir di Nazaret itu ya, di Bethlehem. Ya, itu kedatangan Tuhan yang pertama. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua ke bumi ini tujuannya adalah menghakimi, mengadili semuanya. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya the day of Christ atau hari pengangkatan. Tuhan datang. Ingat gak waktu dia naik ke surga, dia naik di awan-awan. Lalu dia bilang begini, nanti aku akan datang seperti ini. Nah, itu adalah hari di mana Tuhan akan datang di awan-awan. Dia nggak injak bumi dan gereja Tuhan, orang yang beriman itu diangkat. Mereka yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, dia akan dibangkitkan dari kuburnya kata Alkitab. Dan kita akan naik di surga dalam pesta perjamuan anak domba. Dan baru kesudahan itu ada penderitaan besar. Kalau bahasa teologianya adalah tribulation.
Masanya 7 tahun. Nah, saya tidak bahas ini. Maksud saya sampaikan ini begini. Penderitaan yang kita alami ini adalah 1 Korintus pasal 13 biasa. Ini adalah proses pembentukan Tuhan supaya kita menjadi semakin sempurna dan indah. Di tempatmu, di usahamu, di keluargamu, di keseharian hidupmu, dimanapun. Itulah proses pembentukan Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin menyempurnakan saudara. Tuhan ingin saudara semakin indah di mata Tuhan. Jangan keraskan hatimu, terima itu dengan lembut. Dan buka hatimu untuk ditegur oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Dengan sabar, Tuhan akan menolong saudara. Dan terakhir, slide yang terakhir. Mari, next slide. Saudaraku, ada seorang yang namanya John Piper. Dia bilang begini, setiap bencana, setiap masalah termasuk wabah penyakit, termasuk semua peristiwa keseharianmu. Itu adalah thunderclap. Itu seperti petir. Yaitu anugerah Tuhan. Panggilan kepada saudara untuk bertobat. Dan ajakan kembali kepada Tuhan. Jadi untuk semua bencana, untuk semua peristiwa, untuk semua masa sulit. Saudara yang misalnya mendapatkan suamimu berselingkuh. Saudara mendapati suamimu, istrimu, atau apa sajalah peristiwa yang tidak enak. Sebagai anak Tuhan dikatakan ini adalah hal yang biasa akan terjadi. Kalau itu terjadi itu adalah thunderclap. Itu adalah sambaran petir bagi anak Tuhan. Sebuah ajakan peringatan supaya kita kembali bertobat. Untuk kita memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini. Saudaraku, Tuhan ingin pakai saya. Tuhan ingin pakai saudara melayani Tuhan. Amin. Dimanapun menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Siapkan dirimu untuk menjadi orang yang dibentuk. Tuhan bisa pakai saudara seimanmu, pendetamu, keluargamu, istrimu, suamimu, siapa saja untuk membentuk engkau. Besi menajamkan besi. Tundukkan kepala saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hati bagi perjamuan kudus hari ini. Oh haleluya Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Mari pemain musik, haleluya, bisa mengangkat sebuah pujian. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari haleluya, kita siapkan hati kita. Haleluya. Oh haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, haleluya. Saya berharap saudara pada pagi ini sama seperti saya juga mengalami. Biarlah firman Allah ini menjadi thunderclap dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, perjamuan kudus yang kita lakukan 1 bulan sekali adalah untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ini juga merupakan persekutuan di antara kita orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan ini kita diingatkan. Perjamuan kudus memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya. Perjamuan kudus mengandung arti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang. Perjamuan kudus mengajar agar kita selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut akan karya bagi kita sekalian. Mari hamba-hamba Tuhan yang bantu saya boleh maju ke depan. Ya Yesus. Saudara yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari ambillah roti dan anggur ini sebagai lambang dan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam hari Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Ya haleluya. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi.
saudara yang mengikuti ibadah online, saudara boleh mengangkat roti saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami siap dibentuk Tuhan melalui peristiwa-peristiwa keseharian kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Mujizatmu masih terjadi. Ya Tuhan, Tiap hari selalu terjadi. haleluya, amin. Mujizatmu masih terjadi. Di balik semua peristiwa yang sulit yang terjadi setiap hari, selalu terjadi. tapi setiap hari juga akan selalu ada mujizat. Haleluya. Mujizatmu masih terjadi. Oh haleluya. Tiap Langsung hari silakan. selalu terjadi. Terima kasih. Mujizatmu masih terjadi. Terima kasih. Haleluya. Masih terjadi. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, tiap hari pasti terjadi. Tiap hari pasti terjadi. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh Tuhan, biar kiranya pada pagi hari ini, haleluya, melalui peringatan perjamuan kudus hari ini, kami boleh kembali diingatkan akan persekutuan kami dengan Engkau yang telah mengalami, mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudaraku, orang-orang percaya, mari kita angkat tangan kanan kita di atas dengan roti di tangan saudara. Dengarkanlah firman Allah yang berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dan mengingat karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam nama Yesus, makanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, dimanapun engkau berada, termasuk saudara yang ada di rumah, angkatlah cawan di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Allah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, biarlah kalau kita minum sebentar, terimalah jamahan daripada kuasa darah Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu, saudara, oleh bilur-bilurnya, imun kita akan semakin kuat. Dan biarlah segala sakit penyakit disembuhkan. Kita berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, ibu-ibu yang lanjut usia, supaya Tuhan juga melindungi mereka. Mari kita minum bersama-sama dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita berdoa. Huria ramaya shantakala mukuria labasyandaram. Kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami menerima kekuatan dari Tuhan. Kami menerima imunitas dari Tuhan yang telah mengalir dari kayu salib itu. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu kalau pada pagi ini ada di antara kami yang kurang sehat, ada di antara kami yang mengalami gangguan kesehatan atau masalah apapun ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami terima Tuhan kekuatan, kesembuhan dan anugerah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau telah berikan kami Tuhan. Teristimewa pada pagi ini Tuhan.
Firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, Firman-Mu yang sudah menegur kami, Firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi ini Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk semuanya. Biar Tuhan firman-Mu yang jadi berkat pada kami. Engkau berkatin hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Engkau berkatin hamba-Mu yang sudah mengeluarkan isi hati-Mu pada kami pada pagi ini. Engkau berkatin Pak Yusak Tuhan dalam pelayanannya, bahkan istri dan anak mantu cucu mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memperingatkan Tuhan, di mana Engkau juga telah mati untuk kami pada pagi ini Tuhan. Engkau sudah memperingatinnya. Biar cawan-cawan yang tadi telah kami minum, roti yang sudah kami makan, biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang punya masalah pada pagi ini Tuhan boleh kepulihkan Tuhan. Perekonomian boleh dipulihkan. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, kuasa Allah yang tak pernah berubah. Dulu sampai saat ini pun mujizat Allah masih nyata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas proses yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dibentuk oleh Engkau. Bahwasanya Engkau besar untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Biar Tuhan akan melihat tangan-tangan kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan memeluk kita. Sehingga kita boleh berjalan di dalam setiap langkah keseharian kita. Kita boleh menerima proses daripada Tuhan. Oh, tima batakaraya siktakarabastakara sanda. Urabatekara tekara sikara tukurabasanda. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah. Kecintaan kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam Roh Kudus beserta kepada kita. Haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.